Hai anak-anak, kita bertemu lagi dalam bab 604. Sekarang pelajaran bahasa Indonesia akan membahas membuat ringkasan teks dari pelajaran 4.1. Tujuan pembelajarannya supaya anak-anak dapat membuat ringkasan dan teks yang dibaca atau yang didengar, dan berikutnya anak-anak mampu menemukan pokok-pokok isi teks. Kalau sudah siap, langsung saja kita mulai pelajaran kali ini. Anak-anak, yang pertama harus diketahui adalah bahan bacaan memiliki banyak ragam. Nih, jenis-jenis bacaan ada beberapa anak-anak. Cerita pendek, novel, puisi, buku pelajaran, laporan, atau artikel. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, cerita anak. Cerita anak termasuk ke dalam jenis karya sastra berbentuk prosa. Prosa adalah karangan bebas yang tidak terikat oleh bentuk, irama, dan rima sehingga pembaca dapat dengan mudah menangkap isi pesan yang terkandung di dalamnya. Berikutnya ada novel anak-anak. Novel adalah karangan prosa yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Berikutnya buku pelajaran yang ketiga, maksudnya buku yang berisikan tulisan yang wajib untuk dipelajari di sekolah. Pelajaran terbagi dalam mata pelajaran matematika, sains, bahasa, dan lain-lain. Berikutnya ada laporan anak-anak. Laporan adalah suatu cara komunikasi sejenis dokumen yang berisikan paparan peristiwa atau kegiatan yang telah dilakukan seseorang atau kelompok kepada seseorang atau suatu badan atas dasar suatu tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Berikutnya, puisi. Gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat sehingga mempertajam kesadaran orang akan pengalaman hidup dan membangkitkan tanggapan khusus lewat penataan bunyi, irama, dan makna khusus. Itulah arti dari puisi. Yang berikutnya adalah artikel. Karya tulis lengkap yang dipublikasikan di sebuah majalah, surat kabar, dan media lainnya. Artikel berisi laporan berita atau esai. Sekarang anak-anak kita akan bersama-sama membaca teks pendek yang akan Bapak Guru Riki tampilkan. Kita baca dengan saksama ya. Imunitas tubuh. Sistem imun adalah sistem yang dimiliki tubuh untuk dapat bertahan dari serangan infeksi yang berusaha menyerang tubuh. Serangan infeksi dapat berupa virus, bakteri, dan juga parasit. Sistem imun yang juga biasanya disebut dengan sistem kekebalan tubuh manusia. Yang menarik adalah tubuh mempunyai sistem untuk mengenali benda asing yang masuk ke dalam tubuh dan akan melakukan proses pertahanan diri. Sistem imun atau sistem kekebalan pada seseorang yang sehat akan selalu beradaptasi dan merespon bakteri atau kuman yang baru setiap harinya. Paparan kuman yang dihadapi tubuh setiap harinya membuat sistem imun semakin pintar dan mengenal kuman tersebut, lalu membangun kekuatan untuk melawan kuman tersebut. Usus adalah organ terpenting yang berperan dalam membangun sistem imun dalam tubuh. Saluran cerna bekerja keras untuk membedakan bakteri baik dari yang jahat untuk keseluruhan bagian tubuh. Tidak hanya usus, ada satu kelenjar yang memegang peranan penting dalam sistem kekebalan tubuh, yaitu kelenjar timus. Kelenjar timus terletak pada bagian belakang tulang dada, berada di antara paru. Kelenjar ini memproduksi sel darah putih atau limfosit atau sel T. Kelenjar ini sangat baik ketika seseorang masih anak-anak. Ketika seseorang memasuki masa remaja, kelenjar ini akan mengecil dan lalu perlahan menjadi deposit jaringan lemak. Ada satu organ tubuh yang berukuran besar yang berfungsi membersihkan darah dari virus, bakteri, dan hal lainnya, yaitu limpa. Organ ini terletak di belakang lambung di bawah diafragma.
Tidak hanya itu, penyaringan sel darah merah yang rusak dan menyimpan sel darah putih adalah juga tugas limpa. Ketika tubuh terserang kuman, maka sistem imun tubuh akan merespon dengan membuat antibodi. Terbentuknya antibodi yang berarti jika tubuh diserang oleh kuman yang sama, maka tubuh tidak akan terpengaruh lagi karena perlawanannya dibuat oleh antibodi tersebut. Cara kerja imun tubuh inilah yang menciptakan metode vaksinasi untuk pencegahan penyakit. Istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, dan makan makanan yang sehat adalah usaha yang dibutuhkan oleh tubuh agar sistem kekebalan tubuh dapat bekerja dengan maksimal. Sudah selesai membaca, berarti kita sekarang sudah dapat menuliskan pokok-pokok isi bacaan. Nah, pokok-pokoknya yang pertama adalah sistem imun adalah sistem yang dimiliki tubuh untuk dapat bertahan dari serangan infeksi. Sistem imun yang juga biasanya disebut dengan sistem kekebalan tubuh manusia. Berikutnya, sistem imun atau sistem kekebalan pada seseorang yang sehat akan selalu beradaptasi dan merespon bakteri atau kuman yang baru setiap harinya. Usus adalah organ terpenting yang berperan dalam membangun sistem imun dalam tubuh. Oke anak-anak, karena kita sudah menyelesaikan pelajaran 4.1 membuat ringkasan, berarti anak-anak sudah menyelesaikan pelajarannya. Dan kalau sudah selesai, berarti kita waktunya untuk mengerjakan latihan. Betul sekali. Kerjakan latihan, ambil buku kegiatannya, dan selamat mengerjakan.